Usaha Lanky dan Anya untuk menghentikan dua orang Skynet telah berhasil. Dan kini, dengan kekuatan mereka yang juga telah pulih, mereka pun akan menyusul rekan-rekan yang lain ke tempatnya Abyssal Cobra berada. Sedangkan di sarang Abyssal Cobra, terlihat Ahlong kini telah memulai penyerangannya. Dengan memanfaatkan tenaga dorongan dari kekuatan apinya, ia pun mampu bermanuver dengan cepat dalam menghindari serangan serta memberikan serangan pada Abyssal Cobra. Serangan Ahlong yang begitu intens bahkan mampu membuat Abyssal Cobra kewalahan, yang mana hal itu membuat Abyssal Cobra menggunakan skill mata halusinasinya. Duan Fei yang kebetulan melihat matanya Abyssal Cobra lantas diteriaki Ahlong agar tidak menatapnya. Dikarenakan Duan Fei hampir saja masuk ke dalam halusinasi, Ahlong kemudian secepat mungkin menghalangi pandangan Cobra menggunakan ledakan apinya. Dan kemudian, menggunakan api yang terpusat di kepalan tinjunya, Ahlong lalu meninju kepala ular itu hingga membuat ular itu terjatuh tak berdaya. Xinyu juga tak mau ketinggalan kesempatan itu. Ia lalu menggunakan skill esnya untuk menghujani ular itu dengan bongkahan-bongkahan batu es. Tempat lalu berpindah ke Sky City. Terlihat Duan Fei sedang berjalan melihat-lihat ke sekeliling kota sembari memikirkan bahwa ia tak menduga kabar mengenai dirinya yang mengalahkan Hell Demon Dragon dan juga Abyssal Cobra ternyata telah tersebar. Hal itu membuat Duan Fei khawatir jika nantinya ia akan menemui masalah yang merepotkan. Dan kini, dirinya pun berpikir untuk melihat perkembangannya terlebih dahulu. Jika memang nantinya akan bermasalah, maka kemungkinan ia akan menggunakan samaran. Di saat ia sedang melamuni akan apa yang terjadi, tiba-tiba muncul seseorang yang tanpa sengaja menabraknya, yang ternyata orang itu adalah Star Ember, sang pemimpin Sky City. Star Ember yang tidak mengetahui bahwa orang yang ditabraknya adalah Duan Fei, lantas meminta maaf pada Duan Fei. Namun melihat respon Duan Fei yang memaafkannya begitu saja, dan juga dengan sikapnya yang biasa saja, Star Ember lantas berpikir bahwa Duan Fei memanglah tidak mengetahui identitasnya Star Ember. Hingga tiba-tiba terdengar suara prajurit yang sedang mencari-cari seseorang. Mendengar hal itu, Duan Fei yang terkejut lantas langsung bersembunyi. Begitu juga dengan Star Ember, ia juga langsung bersembunyi karena ia berpikir para petugas sedang mencarinya dikarenakan ia telah meninggalkan kantornya begitu saja. Star Ember yang tidak mengetahui alasan kenapa Duan Fei bersembunyi lantas meminta maaf lagi karena ia telah membuat Duan Fei ketakutan. Sedangkan Duan Fei yang terheran-heran kenapa orang di hadapannya itu ikut bersembunyi, lantas hanya berpikiran bahwa kemungkinan orang itu juga adalah seorang kriminal. Sebagai permintaan maaf, Star Ember lalu ingin mentraktir Duan Fei makan. Namun meskipun Duan Fei menolak tawaran tersebut, Star Ember malah memaksanya untuk bersedia. Hingga akhirnya Duan Fei pun menerimanya. Dan mereka pun kemudian berjalan bersama sembari terus mengobrol selayaknya sudah lama saling mengenal. Singkat cerita, sampailah mereka di suatu toko kue. Mereka langsung disambut oleh seorang pemilik toko yang bernama Sasa. Hanya saja sambutan yang mereka terima bukanlah sambutan ramah, melainkan sambutan kemarahan karena mereka datang terlalu larut malam dan tokonya sudah mau tutup. Hingga di saat Sasa bertanya pada Star Ember, apa dia lagi-lagi melarikan diri? Star Ember sontak meminta Sasa untuk diam. Star Ember pun segera menghampiri Sasa untuk dapat berbicara empat mata dan mengatakan apa yang telah terjadi. Mendengar hal itu, Sasa lantas menyayangkan perbuatannya Star Ember. Karena kenapa lagi-lagi dia melarikan diri? Selain itu juga, ia penasaran mengenai siapa sosok pria yang dibawanya. Star Ember lalu memberitahukan bahwa sebenarnya ia sudah sangat bosan dengan kesibukannya sehari-hari di kantor. Dan untuk pria yang bersamanya, dia sendiri juga tak tahu siapa dia. Hanya saja mengetahui pria itu tak mengenali Star Ember dan dia juga cukup menarik, jadi Star Ember berniat mentraktirnya di toko kue tersebut. Sasa lantas tak bisa berkata-kata lagi karena memang baginya kelakuan Star Ember masihlah seperti anak kecil. Ia pun juga akan segera menyiapkan kue untuk mereka. Sebelum itu, Sasa menanyakan Star Ember, apakah kue untuknya mau yang terbuat dari emas seperti biasanya? Dan Star Ember pun menjawab bahwa kali ini ia menginginkan makanan normal, meskipun sebenarnya makanan normal itu malah akan berefek buruk pada kemampuannya. Star Ember pun kembali menghampiri Duan Fei dan mengajaknya untuk menunggu kuenya disiapkan. Pada saat itu, Duan Fei mulai merasa bahwa sepertinya ia pernah melihat sosok Star Ember sebelumnya. Hanya saja ia tak dapat mengingat kapan ia pernah bertemu.
Sembari menunggu kuenya disiapkan, mereka pun saling mengobrol sembari menikmati pemandangan sinar rembulan yang begitu terang. Melihat bulan itu, Duan Fei pun merasa kagum akan keberadaan tempat tersebut. Karena dengan berada di dalam Sky City, membuat situasi dunia yang sebenarnya telah kacau menjadi tak terasa lagi. Star Ember pun membenarkan hal tersebut. Menurutnya, dengan memasuki kota tersebut, orang-orang tak perlu lagi akan diserang oleh zombie. Star Ember kemudian menanyakan identitasnya Duan Fei dan apakah dia akan tinggal di tempat itu dalam waktu yang lama. Duan Fei lantas memberitahukan namanya dan ia juga menjawab bahwa dirinya tak bisa tinggal lama di tempat tersebut karena dia merasa tidak cocok dengan tempat itu. Dan pada akhirnya, Sasa pun datang dengan membawa kue yang mereka pesan. Sedangkan di tempat lain, terlihat anak buah Star Ember yang bernama Saixiu sedang mengunjungi atasannya untuk melaporkan bahwa Hell Demon Dragon dan Abyssal Cobra telah dihabisi, yang mana kedua monster itu juga dihabisi oleh orang yang sama, dan terlebih lagi, orang itu adalah orang yang dikirim Dark Empress. Atasan yang terheran-heran akan apa yang sedang direncanakan Dark Empress, kemudian menanyakan di mana keberadaan Star Ember. Saixiu lantas menjawab bahwa Star Ember langsung pergi begitu saja setelah mendengar informasi tersebut. Di ruangan itu juga terlihat ada sebuah foto yang memperlihatkan sosok Star Ember sedang bersama seorang pria besar yang kemungkinan itu adalah ayahnya. Pemimpin itu pun memerintahkan agar membiarkan saja Star Ember karena kemungkinan ia hanya sedang merasa bosan. Sedangkan untuk Dark Empress, mumpung opini publik mengenainya sedang tidak baik, jadi ia meminta agar memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa menghabisinya. Singkat cerita, Duan Fei dan Star Ember pun telah menghabiskan makanannya. Duan Fei lantas berterima kasih atas hidangan nikmat yang diberikan, yang mana dirinya juga tidak mengira dapat menikmati makanan seenak itu di era apokalips ini. Star Ember lalu bertanya, mana yang Duan Fei pilih di antara kebebasan ataukah keamanan? Duan Fei lalu menjawab bahwa ia lebih memilih kebebasan, meskipun menurutnya itu bukanlah sesuatu yang bisa dipilih, karena memang kebebasan dengan keamanan keduanya harus hidup berdampingan. Di saat Star Ember cukup terkejut dengan jawabannya Duan Fei, tiba-tiba Sasa datang menghampirinya dan mengatakan bahwa ada suatu hal penting yang harus ia sampaikan pada Star Ember. Mendengar hal itu, Duan Fei lantas berpamitan untuk pergi dan saling berjabat tangan sembari berharap mereka akan bisa bertemu lagi. Setelah Duan Fei pergi dari tempat itu, barulah Sasa memberitahukan Star Ember bahwa kakaknya Sasa, yaitu Saixiu, telah mengetahui bahwa Star Ember berada di tokonya Sasa. Begitu juga dengan ayahnya Star Ember, dan saat ini mereka juga sedang akan melakukan operasi darurat. Mendengar hal itu, Star Ember lantas terlihat kecewa. Ia tak menduga bahwa Saixiu akan melapor pada ayahnya, dan sepertinya kali ini ia benar-benar akan dimarahi ayahnya. Sasa yang penasaran kenapa Star Ember tertarik pada Duan Fei lantas menanyakan bahwa itu pasti bukan hanya karena Duan Fei yang tidak mengenalinya. Dan ternyata memanglah benar. Hal lain yang membuat Star Ember tertarik pada Duan Fei adalah dikarenakan ia dapat merasakan kehadirannya Ahsu dari dirinya Duan Fei. Dan apalagi sebelumnya Ahsu juga pernah mengatakan bahwa kebebasan dan keamanan selalu hidup berdampingan. Hal itulah yang membuat Star Ember penasaran. Mengingat Ahsu telah menghilang cukup lama, jadi Star Ember akan menginvestigasinya lebih jauh lagi nanti. Dan saat ini ia akan kembali ke kantornya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Star Ember lalu pamit pergi dengan cara memberikan kecupan bibir yang sangat mengejutkan bagi Sasa. Meskipun Sasa sangat terkejut dan terlihat tidak menyukainya, namun ternyata Star Ember dan Sasa sudahlah bertunangan dan tak lama lagi akan menikah. Di tempat lain, Duan Fei melanjutkan perjalanannya untuk melihat-lihat kota, hingga sampailah ia di tempat kerumunan orang-orang. Di antara kerumunan itu, terdapat beberapa penjaga yang sedang mencari Duan Fei dengan cara menunjukkan fotonya kepada orang-orang. Duan Fei sendiri tidak ingin mempedulikannya, karena baginya ia hanya akan menunggu senjatanya selesai dibuat dan lalu akan segera pergi dari kota tersebut. Hingga di saat ia mendengar ada salah satu warga yang berteriak memanggil semua orang, Duan Fei pun sontak terkejut karena orang itu memanggil orang-orang untuk melihat poster wali kota Sky City yang baru dipasang, yang ternyata itu adalah Star Ember yang baru saja bertemu dengannya.
Semua orang mengucap syukur dan berterima kasih pada Star Ember karena telah membangun tempat yang aman untuk mereka. Sedangkan Duan Fei, dia yang baru tahu kalau Star Ember adalah wali kota Sky City, lantas terheran-heran dengan sikapnya Star Ember padanya. Apa mungkin Star Ember tidak mengenalinya atau mungkin dia melakukan itu atas niat yang lain? Duan Fei tak ingin masuk lebih dalam ke hal-hal rumit semacam itu. Jadi ia pun memilih kembali untuk segera mengambil senjatanya dan lalu pergi dari tempat tersebut. Dan singkat cerita, sampailah Duan Fei di tempatnya Baku yang masih belum selesai mengerjakan senjatanya Duan Fei. Baku lantas mempertanyakan Duan Fei kenapa ia kembali sangat cepat, karena ia masih memerlukan beberapa waktu lagi untuk menyelesaikan senjatanya. Dan Duan Fei pun menjawab bahwa ia ingin menanyakan sesuatu pada Baku. Ia meminta Baku agar bisa menjelaskan segala hal yang ia ketahui mengenai Star Ember. Sedangkan di tempat lain, terlihat Star Ember telah kembali ke rumahnya untuk menemui ayahnya. Ayahnya langsung memarahi Star Ember. Kenapa ia selalu saja pergi keluar untuk bermain-main? Star Ember lalu menceritakan bahwa baru saja ia bertemu dengan seorang pria yang tidak mengenalinya. Dan apalagi ia juga berbicara seperti asu. Dia bahkan berbicara mengenai kebebasan dan keamanan. Mendengar hal itu, ayahnya langsung memarahinya dan memintanya agar berhenti menyebut tentang asu. Karena semuanya terjadi dikarenakan asu, sehingga semua orang berada dalam situasi seperti saat ini. Dan kini diketahuilah bahwa ternyata Star Ember dengan asu itu berteman. Tidak hanya berteman, melainkan mereka berdua juga adalah orang yang telah membangun Sky City. Namun, situasinya malah menjadi sangat buruk setelah menghilangnya asu, sehingga membuat Sky Ember harus bertanggung jawab penuh atas kota tersebut. Dan Star Ember juga kini sangat terkejut bahwa ternyata dirinya harus menerima perintah untuk segera membunuh Duan Fei terlebih dahulu. Barulah setelah itu ia harus membunuh Dark Empress. Sedangkan di tempat lain, Ah King juga telah mengetahui alasan lain kenapa Dark Empress melarangnya menggunakan kekuatannya lagi. Hal itu karena Ah King akan bisa mengetahui syarat untuk bisa membawa Duan Fei ternyata bukan hanya dengan mengorbankan asu, melainkan juga harus mengorbankan Dark Empress. Penggunaan kekuatan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi benar-benar telah membuat Ah King mencapai batasnya. Namun, meskipun ia tahu alasan kenapa Dark Empress menyembunyikannya adalah agar semua berjalan dengan mulus, namun tetap saja, dari ramalan yang Ah King lihat, Dark Empress tetap harus mati di tangannya Star Ember. Ah King benar-benar tak mengerti mengapa semuanya harus menjadi lebih menyulitkan, dan kini Dark Empress dari kedua sisi juga akan terbunuh. Jadi Duan Fei juga harus mengetahui kebenaran hal tersebut. Tempat berpindah ke dunia yang lain, Anya kini sedang terkejut melihat Ah Long dan yang lainnya ternyata telah berhasil mengalahkan Abyssal Cobra. Melihat luka mereka yang cukup parah, Lan Qi lantas segera menyembuhkan mereka. Ah Long juga sangat terkejut mengetahui dua orang Skynet ternyata telah berhasil diusir oleh Anya. Ia memuji Anya karena dia telah berhasil menyingkirkan dua orang yang sangat kuat. Mendengar pujian itu, Anya lalu hanya mengatakan bahwa ia bisa melakukannya juga berkat Lan Qi yang selalu terus memulihkan kekuatannya. Sedangkan di tempat lain, terlihat ada Yan Wu bersama dengan pohon evolusi di suatu lembah, yang mana lembah itu berisikan zombie-zombie kuat yang telah bermutasi. Setelah kepergian Duan Fei dari dunia itu, ternyata telah membuat zombie-zombie di dunia itu semakin cepat berevolusi dan menjadi semakin kuat. Jadi sengaja Yan Wu mengurung semua zombie itu di tempat tersebut, dan lalu akan melepaskan mereka bersamaan. Dan setelah itu, membiarkan mereka untuk melakukan apapun yang mereka mau. Yan Wu lalu menggunakan kekuatan kegelapannya untuk membelah dinding lembah yang mengurung para zombie. Sehingga sekumpulan zombie-zombie berevolusi pun bergerak keluar bersama untuk menciptakan era kegelapan bagi umat manusia. Lalu Yan Wu akan keluar di tengah kegelapan tersebut untuk menyelamatkan manusia, membuatnya nanti akan menjadi penguasa dan juga penyelamat mereka. Dengan begitu, umat manusia akan hormat dan tunduk padanya, sehingga ketika Duan Fei nanti kembali lagi, maka Duan Fei harus menerima bahwa seluruh umat manusia telah memusuhinya. Kembali ke dunianya Duan Fei berada. Akhirnya, senjatanya Duan Fei telah selesai dibuat. Seperti awal mula ketika Duan Fei memperoleh senjatanya, senjata itu juga telah kembali ke bentuk memori metal.
dan akan berubah wujud ketika Duan Fei memasukkan energi ke dalamnya. Duan Fei kemudian mulai memasukkan energi ke dalam memori metal, dan lalu terbentuklah sepasang dagger kecil di kedua tangannya. Dengan ukuran dagger yang menjadi lebih kecil, Duan Fei juga merasa pergerakannya menjadi lebih lincah. Dan itu memanglah terasa lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tidak hanya itu, jika suatu saat nanti Duan Fei harus menghadapi musuh dengan serangan jarak jauh, ia juga bisa membuat senjatanya lebih panjang dengan cara membayangkannya. Dan setelah Duan Fei mencobanya, ternyata memanglah benar. Senjatanya kini berubah menjadi lebih panjang dan terlihat seperti sepasang cambuk. Duan Fei sangat terpukau dengan peningkatan senjatanya. Ia pun berterima kasih atas bantuannya Baku. Dagger baru itu kemudian Duan Fei namakan Abyss Dagger, yang mana dapat dengan mudah mengendalikan serangan jarak jauh dan juga memiliki kesempatan kecil untuk membuang musuh ke dalam abyss. Tiba-tiba, Daika dan Dingling datang dengan terburu-buru untuk menyampaikan suatu kabar buruk, yang mana saat ini seluruh isi Sky City sedang mencari Duan Fei. Daika sendiri tak pernah melihat pencarian dalam skala sebesar itu, dan apalagi Star Ember juga ikut ke dalam pencarian. Baku kemudian meminta Daika untuk segera membawa Duan Fei dan Dingling ke saluran pembuangan sampah, dan mereka pun lalu bergegas pergi dari tempat itu. Singkat cerita, sampailah mereka di suatu gerobak sampah. Menurut ucapan Daika, mereka harus bersembunyi di dalam gerobak sampah, karena hanya dengan begitulah mereka akan bisa keluar dengan mudah. Dingling dan Duan Fei lalu masuk ke dalam gerobak dan bersembunyi di antara tumpukan sampah. Kemudian dengan cepat Daika mendorong gerobak itu ke saluran pembuangan sampah. Namun sesampainya di sana, ternyata ada seorang penjaga yang menjaga. Dikarenakan hari sudah terlalu larut malam, penjaga itu lantas mempertanyakan Daika kenapa ia masih membuang sampah. Daika kemudian beralasan bahwa ia sendiri tak bisa berbuat apa-apa karena memang Baku selalu saja memberikannya perintah. Penjaga itu pun lalu tertawa dengan nasibnya Daika. Hanya saja ia tetap harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Penjaga itu tak memiliki pilihan lain karena memang saat ini terjadi suatu masalah. Oleh karena itu, penjagaannya pun juga sedang diperketat. Duan Fei dan Dingling mulai panik dengan pemeriksaan yang akan dilakukan, dan Duan Fei berencana akan memasuki bayangan jika sampai mereka benar-benar akan diperiksa. Hingga di saat penjaga itu mengarahkan penyengat listrik pada tumpukan sampah, Daika tiba-tiba berkata bahwa penjaga itu memiliki kesempatan, karena penjaga-penjaga lain saat ini sedang akan melakukan perburuan terhadap seorang kriminal. Bahkan Star Ember juga ikut dalam pencarian tersebut. Jadi Daika merayunya, jika saja penjaga itu mampu menangkap kriminal itu, maka kemungkinan nasibnya akan segera berubah. Dan penjaga itu pun sontak terkejut karena mengetahui Star Ember ikut ke dalam pencarian tersebut. Penjaga itu pun kemudian langsung pergi begitu saja dan membiarkan Daika untuk membuang sampah yang ia bawa. Duan Fei dan Dingling kemudian keluar dari gerobak sampah dan lalu segera memasuki saluran pembuangan sampah yang katanya Daika itu akan mengarah langsung keluar Sky City. Sebelum pergi, Duan Fei menanyakan alasan kenapa Daika membantunya. Karena andaikan Daika memilih melaporkannya, maka Daika pasti akan mendapatkan hadiah. Daika pun menjawab bahwa semenjak ia melihat Duan Fei merobek kertas buronannya Asu, pada saat itu juga ia menilai bahwa Duan Fei itu berbeda. Sebenarnya Daika juga sangat ingin tahu apa yang telah dilakukan Asu. Namun dikarenakan ia belum bisa pergi dari tempat itu, maka Daika mempercayakan harapannya kepada Duan Fei. Duan Fei pun mengerti, ia lalu pamit pergi, sembari mengatakan bahwa ia tak akan mengecewakan Daika. Tempat lalu berpindah ke depan kediamannya Baku. Terlihat para petugas sudah berdatangan ke tempatnya Baku untuk mencari keberadaannya Duan Fei. Berdasarkan informasi yang diterima para petugas, Duan Fei dikabarkan ada di tempatnya Baku. Baku yang melihat hal itu lantas membantahnya dengan mengatakan bahwa ia tak pernah melihat sosok yang dicari. Namun dikarenakan di antara petugas juga ada Star Ember, Baku pun tak dapat melawan keinginan mereka untuk menggeledah rumahnya. Para penjaga kemudian menggeledah rumahnya Baku. Namun setelah berkeliling mencari, tak juga mereka berhasil menemukan keberadaannya Duan Fei. Hanya saja dari meja kerjanya Baku, mereka mengetahui bahwa ada sisa-sisa energi dari sebuah senjata yang sangat kuat yang baru saja dikerjakan Baku. Mereka lantas memaksa Baku untuk menjawab,
Bagaimana bisa impurity seperti mereka mampu memiliki senjata tingkat tinggi seperti itu? Baku sontak tak tahu harus berkata apa, karena tak mungkin ia menjawab bahwa itu adalah senjatanya Duan Fei. Hingga tiba-tiba datanglah Daika dan meminta petugas itu untuk melepaskan Baku. Daika dengan lantang lalu mengakui bahwa dirinya lah yang telah membawa Duan Fei ke tempat itu, dan dirinya juga yang telah mengeluarkan Duan Fei. Mengetahui hal itu, Star Ember lantas sangat marah pada Daika dan menganggap Daika tidaklah mengerti akan konsekuensi atas apa yang telah ia lakukan. Namun, Daika tahu betul perbuatannya itu mungkin akan membuatnya diasingkan dari Sky City. Melihat Daika yang seperti tidak sayang akan nyawanya sendiri, Star Ember lantas meminta data diri mengenai Daika, dan diketahuilah bahwa ternyata Daika bisa memasuki Sky City atas bantuannya Baku. Baku telah memberikan emas agar Daika bisa masuk ke kota tersebut. Oleh karena itu, Star Ember menyimpulkan sikap Daika yang tidak sayang terhadap nyawanya adalah karena ia tidak membayar emas itu atas usahanya sendiri. Namun, dengan tegas Daika menyanggah ucapannya Star Ember, karena setiap orang yang berhasil memasuki Sky City masih harus tetap bekerja keras setiap hari agar tetap bisa tinggal di sana. Jadi Daika meminta Star Ember untuk tidak berpikir bahwa orang-orang merasa aman selama bisa tinggal di kota tersebut, karena para warga masih harus selalu menyetorkan emas, dan jika mereka gagal memberikan emas, maka mereka akan dikeluarkan dari kota. Apalagi setelahnya Asu menghilang, segalanya benar-benar menjadi berubah. Meskipun Daika tidak tahu siapa itu Duan Fei, namun selama Duan Fei percaya pada Asu, maka sudah bisa dipastikan Duan Fei adalah orang baik. Ucapan lantang Daika di hadapannya Star Ember lantas membuat salah satu penjaga kesal dan akan memukul Daika. Namun tanpa diduga, niat itu langsung dihentikan Star Ember. Hal itu karena ia cukup terkejut mengetahui bahwa Duan Fei mempercayai Ahsu. Hingga tiba-tiba mereka dikejutkan akan sesuatu. Muncul Duan Fei di atas Sky City yang sedang terbang menaiki klonnya Goldie. Star Ember yang masih terheran-heran bagaimana Duan Fei bisa keluar, penjaganya lalu segera meminta pertahanan udara untuk menembak jatuh Duan Fei. Di sisi lain, Daika juga berlari keluar untuk melihat Duan Fei, hanya saja usahanya langsung dihentikan oleh penjaga. Star Ember kemudian bertanya lagi mengenai alasan kenapa Daika membantu Duan Fei. Daika pun menjawab bahwa ia tak bisa memberitahukannya. Hanya saja, satu hal yang pasti, ia merasa bahwa membantunya adalah keputusan yang tepat. Karena Duan Fei telah memberikannya harapan bahwa semua orang nantinya akan bisa kembali hidup secara normal. Si penjaga yang mendengar lagi-lagi Daika menjawab pertanyaan Star Ember dengan lancang, lantas kembali mengancamnya. Hanya saja tanpa diduga, Star Ember malah meminta petugas itu agar segera melepaskan Daika. Karena Star Ember sendiri juga cukup penasaran apa benar Duan Fei bisa membawakan harapan semua orang. Sedangkan Duan Fei yang hanya melihat dari atas kemudian mengajak Dingling untuk segera berangkat menuju ke tempat selanjutnya. Dan setelah Duan Fei pergi, Star Ember lalu mengatakan bahwa ini adalah saatnya untuk pergi dari rumah dan melihat keadaan di luar. Tempat lalu berpindah ke dunia yang lainnya. Di shelter, orang-orang sedang melihat dari layar bahwa serangan zombie bermutasi saat ini sudah mulai menghancurkan kota. Bahkan selama 2 hari ini, sudah 3 kali lipat jumlah pasukan prajurit yang dihancurkan. Dan Komandan Lo yang melihat hal itu hanya bisa terheran-heran. Bagaimana bisa hal itu terjadi? Kembali ke tempatnya Duan Fei. Perjalanan Duan Fei setelah dari Sky City sudah sangat jauh. Dan perjalanan itu merupakan perjalanan yang paling jauh dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dingling pun memberitahukan bahwa memang tujuan kali ini adalah menuju ke Kutub Selatan. Dan beruntungnya, sebelumnya mereka telah mampir ke Sky City, jadi Dingling bisa menggunakan semua perlengkapan yang telah ia siapkan. Dingling lalu memberikan sebuah jaket kepada Duan Fei. Awalnya Duan Fei merasa tidak membutuhkannya karena ia bisa merubah bayangan menjadi pakaian. Namun, setelah Dingling memaksanya agar mengenakan jaket itu disebabkan suhu dingin di tempat itu tidaklah normal dan juga jaket itu merupakan jaket yang terbuat dari material yang spesial. Maka Duan Fei pun bersedia mengenakannya. Dan benar saja, setelah mengenakan jaket itu ternyata tubuh Duan Fei langsung merasa lebih hangat.
Akhirnya, di depan sudah terlihat tempat tujuan mereka, yang mana tujuan mereka adalah berada di puncak gunung es. Duan Fei sangat terkejut melihat gunung itu, karena ternyata gunung itu sangatlah tinggi, bahkan ia tak dapat melihat puncaknya. Sayangnya, mereka tak bisa terbang langsung menuju puncak, karena menurut Dingling akan terdapat banyak faktor di luar kendali dalam perjalanannya. Ditambah lagi mereka tak akan bisa bergerak dengan bebas ketika di udara. Jadi itu akan semakin berbahaya, dan satu-satunya cara untuk mencapai puncaknya hanyalah dengan berjalan kaki. Tiba-tiba muncul serangan dari ikan paus bermutasi dari dalam laut, dan dengan cepat berhasil memakan klonnya Goldie yang sedang mereka naiki. Untungnya, Duan Fei bisa dengan cepat menyadarinya dan langsung terbang sembari menggendong Dingling. Namun, dari dalam laut, tiba-tiba muncul lagi serangan monster lainnya. "Dingling! Bertahanlah sebentar!" ucap Duan Fei sembari mengeluarkan daggernya dan merubah bentuk daggernya seperti cambuk yang lalu ia gunakan untuk mengikat tubuh Dingling. Dan kemudian Duan Fei menjatuhkan Dingling ke arah mulutnya cumi-cumi itu. Hingga di saat Dingling sudah hampir sampai di mulutnya cumi-cumi, dengan cepat Duan Fei menarik kembali tubuhnya Dingling sehingga Dingling bisa selamat dari terkaman tentakel-tentakelnya cumi-cumi itu. Dan pada saat itu juga Duan Fei langsung melemparkan senjatanya yang berbentuk cambuk dan berhasil melukai mulutnya cumi-cumi. "Dingling, berpeganganlah dengan erat!" ucap Duan Fei yang lalu ia maju melesat dengan membiarkan Dingling tergantung di belakangnya. Kemudian, sembari mengaktifkan D4 ability, Duan Fei pun mencabik-cabik tubuh cumi-cumi itu hingga tentakelnya habis terpotong-potong oleh Duan Fei. Dan cumi-cumi bermutasi itu pun berhasil dikalahkan. Setelah mengalahkan cumi-cumi itu, Duan Fei kemudian terbang menuju daratan di mana gunung tujuan mereka berada. Setibanya di daratan, Dingling yang habis dilempar ke sana kemari oleh Duan Fei lantas meminta untuk beristirahat untuk sejenak. Hingga di saat ia kembali pulih, mereka pun mulai melanjutkan perjalanannya kembali. Menghadapi monster di tempat itu yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya, Duan Fei berpikir bahwa target kali ini pastilah juga lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Namun pemikirannya Duan Fei langsung disanggah oleh Dingling, karena jika membandingkan kekuatan target kali ini dibandingkan dengan dua monster sebelumnya, bisa dikatakan monster kali ini tidaklah lebih kuat. Hanya saja yang paling berbahaya pada perjalanan ini adalah pada monster yang ada di sepanjang perjalanan menuju ke puncak gunung. Untuk bertahan hidup di tempat dengan temperatur minus 90 derajat saja sudah sangat sulit, apalagi masih ditambah lagi dengan kemunculan monster-monster yang sangat kuat. Jadi sudah seharusnya di tempat itu pasti tidak akan ada manusia lainnya. Sedangkan di dunia yang lain, tepatnya di kota G, terlihat beberapa prajurit yang sedang meminta bala bantuan ke markas pusat. Namun dikarenakan jumlah tenaga di markas pusat tidak cukup, para prajurit itu hanya diperintahkan agar bisa melakukan yang terbaik agar bisa mempertahankan pos mereka sampai pihak markas pusat mendapatkan tenaga tambahan untuk dapat dikirimkan ke garis depan. Mendengar jawaban itu, prajurit itu pun lantas kesal, karena dengan musuh yang merupakan pasukan zombie bermutasi, sudah tidak mungkin lagi bagi mereka untuk bisa bertahan. Hingga di saat salah satu zombie raksasa mengamuk dan melemparkan sebuah gedung ke arah mereka, prajurit itu pun hanya bisa terbelalak, tak mampu berbuat apa-apa. Namun tiba-tiba muncul sebuah serangan dari arah lain yang langsung menghancurkan gedung yang dilempar itu. Dalam keterkejutannya, prajurit itu lalu mendengar suara, "Halo, bawalah aku ke pemimpinmu." Siapa kau?" "Aku adalah orang yang akan memimpin kalian keluar dari kegelapan." Ucapan Yanwu yang benar-benar membuat prajurit itu terheran-heran. Kemudian Yanwu meminta agar prajurit itu untuk melihat sekeliling, yang ternyata semua zombie di sekitar area tersebut sudah habis semuanya dihabisi oleh Yanwu seorang diri. Rencana Yanwu untuk memanipulasi umat manusia agar membenci Duan Fei telah dimulai, dengan tujuan agar ketika Duan Fei kembali ke dunia tersebut, orang-orang tidak lagi menyambutnya, melainkan akan menyalahkan Duan Fei atas bertambah kuatnya para zombie sehingga membuat semua orang menderita. Lalu bagaimana Duan Fei akan mengatasi niat buruknya Yanwu? Nantikan terus kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.